Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nura Zahra dengan nomor induk mahasiswa 12030300024 dari kelas Hukum Tata Negara 4A. Di sini saya akan mereview pertemuan 1-7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Pertemuan pertama mengenai ekspektasi perkuliahan. Ekspektasi saya dalam perkuliahan semester 4 ini adalah dapat memahami materi-materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen, baik mata kuliah Hukum Konstitusi maupun mata kuliah lainnya. Dan semoga semua materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswanya dapat tersampaikan dengan baik dan tetap bersemangat dalam menjalani pembelajaran perkuliahan secara daring. Selanjutnya, pertemuan kedua mengenai konsep konstitusi. Pertama ada asal mula konstitusi yang digagas oleh Aristoteles dalam bukunya The Republic yang digagas oleh Plato, bahwasanya konstitusi dapat dinamakan oleh politia yang artinya konstitusi, dan yang kedua ada namo yang artinya undang-undang. Konstitusi ini muncul dari sebuah gagasan yang diterbitkan oleh gurunya lalu dipertegas kembali oleh murid-muridnya. Gagasan ini didasari atas yang pertama perlunya suatu batasan, kedua perlu adanya aturan main antara pemimpin dengan yang dipimpinnya, ketiga menghilangkan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Selanjutnya yang kedua ada masa Yunani. Asal mula konstitusi pada masa ini berkaitan erat dengan sebutan Res Publica Constitutionis, sehingga melahirkan sebuah semboyan, itu hanya seorang pemimpin yang berhak memiliki kewenangan untuk membuat aturan undang-undang dasar dan berlaku untuk masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga ada masa Roma. Lahirnya konstitusi ini dilatar belakangi oleh dominasi kaum gerejawan. Pada masa itu terdapat sumber aturan yang disebut dengan kanonik, yaitu kitab atau aturan gereja. Aturan gereja cenderung bersifat eksklusif dan bertujuan untuk pribadi atau kelompok. Yang keempat ada masa Inggris. Pada tahun 1164, istilah konstitusi adalah Constitution of Clarendon. Undang-undang Clarendon ini merupakan salah satu bentuk pernyataan sikap yang diresmikan oleh Raja Hendrik II pada Januari tahun 1164, bahwasanya substansinya membahas mengenai batasan kewenangan pengadilan gereja yang tidak mementingkan kepentingan umum. Yang kelima ada masa Perancis. Pada masa ini istilah konstitusi disebut dengan constitution, yang berarti membentuk suatu negara. Yang keenam ada masa Belanda. Dalam Belanda istilah konstitusi ini berasal dari kata grondwet. Grond yang artinya tanah atau dasar, dan wet yang artinya aturan. Jadi istilah konstitusi dalam Belanda yaitu aturan dasar atau peraturan fundamental. Selanjutnya konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada Van Apeldoorn membedakan antara grondwet dengan constitution. Grondwet yaitu aturan dasar yang tertulis, sedangkan constitution yaitu dapat tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua ada Brian Thompson berkata bahwa konstitusi adalah dokumen tertulis yang berisikan tentang aturan-aturan untuk berjalannya suatu organisasi. Yang ketiga ada Bagir Manan berpandangan bahwa konstitusi dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama arti sempit, bahwa konstitusi adalah kumpulan kaidah yang mengatur tentang hukum kenegaraan. Yang kedua, arti luas, bahwasannya konstitusi tidak hanya berbicara tentang hukum kenegaraan saja, tetapi termasuk hal-hal yang sifatnya mendukung hukum, yaitu di dalamnya terdapat hak warga negara, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Herman Heller, bahwasannya konstitusi adalah cerminan kehidupan politik masyarakat. Yang kedua, bahwasannya konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di masyarakat. Dan yang ketiga, konstitusi dapat berupa tertulis dalam naskah. Selanjutnya, tujuan, fungsi, muatan, klasifikasi, dan prinsip dasar konstitusi. Yang pertama ada tujuan konstitusi, yaitu pengatur kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan arahan penyelenggaraan kekuasaan. Yang kedua ada fungsi
konstitusi, yaitu sebagai jawaban berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Yang ketiga ada muatan konstitusi, yaitu pengakuan hak asasi manusia, struktur ketatanegaraan yang mendasar, dan pemisah atau pembatas kekuasaan. Yang keempat ada klasifikasi konstitusi. Menurut Kacewer, pada tahun 1975 terdapat konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan, dan yang terakhir konstitusi pemerintahan presidensial dan konstitusi pemerintahan parlementer. Dan yang terakhir ada prinsip dasar konstitusi, yaitu cipta hukum yang idealis, dalam artian semangat, visi, dan misi yang melatar belakangi lahirnya suatu aturan hukum tersebut. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga mengenai sejarah konstitusi. Pada zaman Yunani, istilah konstitusi ini masih diartikan secara materi, belum dalam bentuk naskah tertulis. Yunani merupakan negara yang banyak melahirkan para pemikir. Di antaranya yang pertama ada Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Pada masa ini sudah mulai ada beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Yang kedua ada Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Pada masa ini substansi pemikiran mengenai konstitusi sudah dikodifikasikan dalam bentuk buku, yaitu Politeia atau The Republic, yang berarti negara, dan dapat diartikan sebagai konstitusi. Buku ini mengenai cara bernegara yang baik untuk mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua ada buku Politikos atau The Statement. Dalam buku ini Plato mengkaitkan pengertian konstitusi, bahwasannya konstitusi itu kehidupan kota. Yang ketiga ada buku Nomoi atau The Law, yang berarti peraturan dasar untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negaranya. Yang ketiga ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada tahun ini hasil pemikiran Plato mengenai konstitusi yang telah dikodifikasikan dalam bentuk buku dipertegas kembali oleh muridnya, yaitu Aristoteles. Ia menerbitkan buku Politics. Asal mula gagasan konstitusi berasal dari Prancis. Namun ada yang mengatakan asal mula konstitusi berasal dari Amerika Serikat. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa asal mula gagasan konstitusi sebenarnya bermula dari Inggris. Salah satunya yaitu Oliver Cromwell pada tahun 1599 sampai 1658. Bahwasannya ia seorang birokrat kerajaan pada masa itu. Ia mengatakan bahwa terdapat undang-undang dasar, yaitu hukum konstitusi. Gagasan tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1778, lalu diadopsi kembali oleh Lafayette dari Prancis pada tahun 1789. Keunggulan dari Prancis ini mampu mengembangkan hukum konstitusi lebih kompleks. Selanjutnya, kedudukan konstitusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, pembatas kekuasaan, bahwasannya timbul karena adanya kekhawatiran dari pemerintah. Kedua, ada pengatur kekuasaan, yaitu aturan main pemerintah. Yang ketiga ada penyamaan hak asasi manusia. Selanjutnya ada konstitusionalisme. Negara yang pertama menggunakan hukum konstitusi yaitu Inggris. Inggris merupakan negara pertama yang menggunakan hukum konstitusi dalam pelaksanaan kegiatan negaranya. Ada beberapa konstitusi Inggris, yaitu Constitution of Clarendon pada tahun 1164, merupakan piagam yang dideklarasikan oleh Raja Hendrik II yang berisikan mengenai pembatasan kewenangan peradilan gereja yang mendominasi. Yang kedua ada Magna Carta pada tahun 1255, yaitu sebuah sikap yang ditunjukkan oleh bangsawan Inggris terhadap raja yang terlalu mengeksploitasi terhadap kaum bangsawan, berupa mengambil iuran kaum bangsawan dengan cara paksa. Yang kedua ada negara Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari Declaration of Independence pada tahun 1776 mengenai kemerdekaan hak asasi manusia serta kesamaan dan hak kejaminan masyarakatnya. Yang kedua ada Bill of Rights pada tahun 1778
berupa tuntutan warga masyarakat mengenai kemerdekaan dan kebebasan warga negaranya. Yang ketiga ada negara Prancis pada tahun 1789. Terdapat revolusi terkenal bernama Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang berisikan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya ada tokoh aliran hukum yang pertama ada Albert Einstein. Ia menganut aliran rule of law atau disebut dengan Anglo-Saxon, yaitu hukum tidak tertulis. Yang kedua ada Immanuel Kant, Paul Laban, dan Julius Stahl. Ia menganut aliran Rechtsstaat, yaitu negara hukum atau disebut dengan Eropa kontinental, yaitu hukum tertulis. Selanjutnya ada Documentary Constitution. Documentary Constitution ini diatur dari konstitusi yang paling tertua hingga yang terbaru. Pertama ada Piagam Madinah pada tahun 622, ada Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, dan konstitusi yang terbaru ada Konstitusi India pada tahun 1950. Selanjutnya pertemuan keempat mengenai terbentuknya konstitusi. Terdapat asas-asas terbentuknya sebuah negara hukum. Yang pertama ada asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu adanya hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya sebagai manusia. Yang kedua ada asas legalitas berkenaan dengan supremasi hukum. Yang ketiga ada asas pembagian kekuasaan atau disebut dengan distribution of power. Yang keempat ada asas peradilan yang bebas tanpa memihak, yaitu sebuah peradilan yang independen. Yang kelima ada asas kedaulatan rakyat. Yang keenam ada asas demokrasi, yaitu mengatur bagaimana implementasi sebuah kedaulatan rakyat dilaksanakan. Yang ketujuh ada asas konstitusional yang memiliki hukum dasar sebagai landasan pedoman bernegara. Selanjutnya ada 3 proses pembentukan konstitusi. Yang pertama ada given, yaitu pemberian. Sebuah konstitusi tersebut diberikan oleh seorang penguasa yang dilakukan secara khusus oleh seorang raja yang menganut sistem monarki. Sistem ini dilaksanakan oleh negara Jepang. Yang kedua ada on purpose, yaitu sengaja dibentuk. Dalam artian bahwa pembentukan konstitusinya dibentuk dengan secara sengaja oleh masyarakat dan petinggi negara atas dasar kesadaran mereka masing-masing. Contohnya Konstitusi Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret tahun 1781 dan disahkan pada tanggal 17 September tahun 1787. Yang ketiga ada revolution, yaitu perlawanan. Proses pembentukan ini atas dasar perlawanan. Apabila perlawanan tidak dilakukan, maka akan terjadi kekacauan ataupun anarkis dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan. Contohnya, negara Prancis pada tahun 1971, Uni Soviet pada tahun 1971, dan Spanyol pada tahun 1932. Selanjutnya ada Stat Fundamental Norm. Menurut Hans Nawaskay adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Stat Fundamental Norm ini terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama ada norma fundamental negara atau disebut dengan Stat Fundamental Norm, contohnya Pancasila. Yang kedua ada aturan dasar negara, yaitu contohnya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada undang-undang formal, contohnya peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, contohnya yaitu peraturan pemerintah. Yang kedua ada ideologi. Menurut Surjanto, ideologi merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan yang perlu diwujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Yang ketiga ada norma. Menurut Wijaja, norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, disertai dengan sanksi. Sanksi merupakan ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya, pertemuan kelima tentang isi dan sifat konstitusi. Pertama, isi konstitusi. Menurut Kacewer, isi konstitusi dibagi menjadi 2 dari 2 negara yang berbeda, yaitu negara kesatuan yang isi konstitusinya berupa struktur umum negara atau alat perlengkapan negara. Contohnya adanya sebuah lembaga negara sebagai perwujudan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Yang kedua, adanya hubungan kekuasaan atau yang disebut dengan teori trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang terakhir ada hubungan negara dengan warga negara. Yang kedua ada negara federal, isi konstitusinya berupa wewenang pemerintah federal dan bagian, dan wewenang semua pemerintah bagian secara limitatif.
Yang kedua ada menurut Bagirmanan, isi konstitusinya berupa susunan dan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, tugas wewenang, serta hubungan antara organ negara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada hubungan antar warga negara dengan pemerintah. Yang ketiga ada menurut C.F. Strong, isi konstitusinya berupa kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah, baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada sifat konstitusi. Menurut Astin Rianto, sifat konstitusi ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada luwes, dalam artian bahwa konstitusi bersifat fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Yang kedua ada tegas, dalam artian bahwa konstitusi bersifat tegas dan kokoh atau kuat serta tahan untuk selama-lamanya. Yang ketiga ada realistis, dalam artian bahwa konstitusi bersifat realistis berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada atau disebut dengan dasol. Yang keempat ada idealistis, dalam artian bahwa konstitusi bersifat cita-cita hukum yang dianggap paling ideal atau yang disebut dengan dasein dalam pembuatannya lebih mengedepankan prospek dibandingkan faktual hari ini. Yang kelima ada konservatif, dalam artian bahwa konstitusi dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur fundamental. Dan yang keenam ada progresif, dalam artian bahwa konstitusi memiliki sifat daya yang penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Selanjutnya pertemuan ke-6 mengenai nilai konstitusi. Menurut Karl Lowenstein, nilai konstitusi yaitu yang pertama ada normatif, bahwa penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni, konsekuen, ditaati, dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Konstitusi ini sangat relevan dalam sebuah negara. Yang kedua ada nominal, dalam artian bahwa batas-batas konstitusi dalam kenyataan sampai di mana batas tersebut berlakunya. Yang ketiga ada semantik, dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanya sekedar memberi bentuk formalization dari tempat yang telah ada untuk melakukan kekuasaan politik. Konstitusi ini memiliki nilai bila mana konstitusi ini dibutuhkan untuk mewujudkan kehendak politik. Konstitusi ini lebih ke aspek pelaksanaan politik. Selanjutnya pertemuan ke-7 mengenai perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi terjadi jika sebuah nilai konstitusi tidak berlaku atau tidak relevan, maka adanya perubahan konstitusi. Selanjutnya ada cara perubahan konstitusi ini. Yang pertama dilakukan revolusi. Revolusi adalah suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap keberadaan sebuah negara, di mana terjadinya revolusi besar-besaran di sebuah negara. Yang kedua ada perubahan arti dari kalimat yang tepat. Perubahan arti ini lebih kepada penafsiran atau penjelasan ulang terhadap konstitusi yang penafsirannya berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga ada perubahan formal, yaitu perubahan yang dilakukan sampai perubahan redaksi dalam sebuah konstitusi tersebut, tidak hanya sebatas penafsiran atau penjelasan saja. Yang keempat ada keputusan hakim. Hakim memiliki peran dalam perubahan konstitusi. Contohnya negara Indonesia yang memiliki lembaga yudikatif yang merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam perubahan konstitusi tersebut. Jika lembaga yudikatif tersebut diperlukan dalam perubahan konstitusi, tentu saja memerlukan proses dan ketentuan yang sangat panjang. Yang kelima, ada kebiasaan konstitusi. Jika sebuah kultur dibangun konstitusi yang tidak relevan dan tidak sesuai, maka kebiasaan konstitusi tersebut dapat digunakan sebagai syarat. Selanjutnya ada mendorong perubahan konstitusi, yaitu yang pertama ada perkembangan peradaban berupa revolusi industri, perkembangan iptek, yang mana perkembangan tersebut memiliki andil dan peran. Yang kedua ada perang. Terdapat serangan eksternal yang menyebabkan negara harus mengantisipasi bagaimana untuk bisa bertahan. Salah satu dampaknya yaitu bisa pada perubahan sebuah konstitusi. Yang ketiga ada krisis ekonomi.
Yang keempat, ada negara kesejahteraan, yang merupakan salah satu bentuk revolusi atau renaissance, yaitu ketika negara tidak merasakan nilai kesejahteraan bagi masyarakat negaranya. Ini dilakukan oleh negara Prancis, yang mana renaissance-nya didominasi oleh kaum gerejawan. Yang kelima, ada pandangan masyarakat juga berpengaruh terhadap perubahan konstitusi daripada kultur yang berkembang di satu negara tersebut. Selanjutnya, ada amandemen formal. Yang pertama, pada umumnya konstitusi bersifat kaku atau rigid. Yang kedua, konstitusi diubah hanya pertimbangan yang matang, bukan alasan yang sederhana. Ketiga, rakyat harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya terlebih dahulu sebelum dilakukannya perubahan konstitusi. Yang keempat, dalam sistem federal maka perlu diadakannya persetujuan dari negara bagian. Yang kelima, adanya hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Selanjutnya ada cara perubahan konstitusi. Yang pertama dilakukan oleh lembaga legislatif berupa fixed quorum of members and qualified votes. Dan yang kedua ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Dan yang terakhir ada sidang gabungan. Selanjutnya ada cara perubahan yang dilakukan oleh rakyat dengan cara melalui referendum. Selanjutnya ada cara perubahan yang dilakukan oleh sebagian besar negara bagian, khususnya untuk negara federal. Dan terakhir ada yang dilakukan oleh suatu badan khusus. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan konstitusi. Yang pertama ada penggantian yang disebut dengan renewal. Yang kedua ada perubahan amandemen yang berupa menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, dan mengubah ketentuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.